Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur sebangsa setanah air. Saya berharap sehat selalu, semangat selalu, optimis selalu, dan yakin selalu. Dulur, saat ini cuaca sangat ekstrim. Tadi pas siang di daerah kami mencapai 29 derajat. Padahal saat ini wis wayahe muncul. Jadi saatnya muncul pertumbuhan baik itu katak maupun baik itu terutama umbi sudah mulai tunas, baik itu umbi yang calon spora maupun umbi yang calon daun sudah mulai muncul. Tetapi cuaca sangat ekstrim sekali dan mengakibatkan pertumbuhan tersendat. Bahkan tidak sedikit yang sudah muncul itu kuncungnya itu kering, bahkan layu-layu. Cuaca sekarang tidak bisa diprediksi. Memang secara hitung-hitungan Jawa biasanya Oktober tanggal 20 itu sudah berani tanam jagung atau sudah labuan. Tetapi untuk saat ini ternyata cuacanya sangat panas sekali. Bahkan pergeseran matahari seolah-olah di ubun-ubun. Bahkan biasanya adzan luhur itu di wilayah kami jam 11.57, 55 lah, sekitar itu. Sekarang adzan luhur saja jam 11 lebih 23, 24. Jadi ada pergeseran iklim lah, dan cuacanya sangat panas sekali. Ini mengakibatkan pertumbuhan porang sempat terhambat atau tersendat. Dan nanti biasanya yang sudah muncul sedikit itu daunnya, pucuknya itu cenderung kering gitu, dan nanti bentuknya akan lucu nanti, terutama di wilayah Jawa Timur. Dulur, bahkan kemarin saya dapat di Japri, saudara kita yang ada di Medan. Di sana sudah umur 3 bulan jelang bupil. Ternyata cuacanya juga sama ekstrim, nggak ada hujan, dan mengandalkan siram juga kurang maksimal. Akhirnya disedot dengan alkon dari sungai dan dibikin seperti hujan buatan, tapi itu juga memerlukan biaya yang sangat lumayan. Memang kemarin kami diskusi, kami sarankan bahwasanya memang harus disiram, dan porang itu siram yang utama adalah daunnya, karena kalau kena daun nanti dia akan cenderung sampai ke bawah seperti itu. Dan kalau cuaca panas biasanya daunnya cenderung kering-kering seperti itu. Dan juga kami sarankan kasih paranet. Ternyata waduh,
Saya dikirimi videonya, ternyata videonya sudah setinggi manusia, si porangnya itu sudah gede-gede banget dan bagus sebenarnya, tapi karena cuaca ekstrim juga sampai sambil bercanda begitu, beliaunya bilang radoyan mangan, sampai nggak nafsu makan karena memikirkan porangnya. Karena itulah lur, namanya petani. Kalau petani itu ya ibaratnya lebih memikirkan tanamannya itu daripada dirinya sendiri. Karena ibaratnya seorang petani adalah pengasuh, pengayom, dan penghidup. Kita dalam merawat memang kita juga harus maksimal, karena kalau nggak maksimal nanti malah tambah rugi gitu. Karena modal yang kita keluarkan juga tidak sedikit, dan harapan kita juga bagus, cuaca bersahabat, dan juga karena cuaca seperti itu cenderung manggek atau tidak tumbuh lagi. Bahkan nanti perkembangannya akan seperti apa kita kurang tahu. Kalau yang dulu-dulu sesuai pengalaman kami biasanya nanti daunnya kering terus pucuknya itu akan keriting gitu. Karena di wilayah kami ini tidak ada pengairan, cuma mengandalkan curah hujan. Sebenarnya untuk sporanya sendiri sudah lumayan, sudah banyak yang mau muncul. Kalau sudah hujan mungkin juga akan biah lah. Walaupun sebagian sudah kami potong karena kami menginginkan untuk menjadi katak dan umbinya membengkak lagi. Juga ada belalang seperti ini lur. Ini bayi belalang. Memang kalau di alam liar itu banyak kehidupan flora dan fauna lur. Flora dan fauna banyak sahabat kita, serangga-serangga biasa adalah di kebun-kebun kita itu. Bahkan kami juga mencoba tanam porang di luar musim, karena kemarin saya sendiri juga penasaran tanam porang di luar musim. Saya polybag itu saya masukkan bulan 5, dan setelah ada hujan ini malah mati suri. Jadi belum waktunya dorman dia malah layu, bahkan mati. Saya lihat tidak ada jamurnya. Itu mungkin padahal pagi dan sore kita siram. Tetapi itulah kehendak alam lur. Jadi menurut saya yang terbaik tetap sesuai alam lah untuk tanam porang. Jadi kalau di luar musim itu satu biayanya juga membengkak, yang kedua juga pertumbuhannya ketika musim lembab yang sebenarnya masa tumbuh malah dia mati. Dan itu padahal sudah tunas kedua. Ini banyak yang mati. Terakhirnya saya kasih sulam lagi. Katak yang baru muncul itu malah pertumbuhannya lebih bagus. Langsung kita siram. Jadi untuk tanam porang sendiri saya pikir memang yang terbaik tetap mengandalkan alam sesuai dengan panggilan hujan. Karena biasanya kan kalau
gluduke wis gludak-gluduk atau sudah ada halilintar mendung-mendung masa lembab seperti ini, memang masa tumbuh porang. Tanpa diperintah pun, walaupun belum hujan juga sudah mulai tumbuh lah seperti itu. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, yang sudah tanam tetapi belum tumbuh, nggak usah khawatir. Jadi untuk dulur-dulur yang sudah memasukkan bibit, baik itu bibit umbi, bibit katak, dan daerah tersebut nggak ada pengairan atau mengandalkan curah hujan, nggak usah khawatir. Nanti tumbuh atau tidak, insya Allah akan tumbuh. Karena porang punya kemampuan untuk tunas berkali-kali. Terutama kalau umbi bisa mampu tunas 2 kali, kalau bibitnya katak bahkan sampai 4 kali, 3-4 kali tunas. Jadi walaupun tunas yang pertama ini cenderung layu ataupun agak kering, tapi nanti akan tumbuh tunas lagi yang baru. Jadi nggak usah khawatir. Hal semacam ini sering dialami petani, terutama yang semi liar. Karena kalau semi liar itu kan nggak dibongkar, jadi bermusim-musim bahkan sampai lebih dari 3 musim ada di dalam lahan di tanah, dan itu aman-aman saja, nggak ada masalah. Termasuk ladang ini adalah ladang yang bermusim-musim, jadi ini yang kebetulan sudah mulai muncul itu yang calon spora, dan sebagian kecil yang calon bunga, calon daunnya sudah muncul. Tetapi nanti juga akan aman-aman saja, nggak ada masalah. Walaupun tanah mulai keras, karena dia punya kemampuan seperti ini. Ini sudah mulai menusuk tanah, atau tanahnya sudah mulai bengkak-bengkak untuk memunculkan tunas. Jadi dulur tetap yakin dan optimis saja, selalu berkarya, maju terus, pantang mundur. Gitu dulur, salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Tetap berkarya, jaga kesehatan masing-masing, dan jangan lupa di like, komen, subscribe, download. Kalau ada waktu silahkan di subscribe agar mendapatkan kabar notifikasi dari secara otomatis lur, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.